Nilai tukar atau kurs rupiah pasca serangan balasan Iran terhadap Israel bergabung melalui sambungan daring pada sore ini bersama kami. Ada Pak Luman Leong, pengamat komoditas dan mata uang. Selamat sore Pak Luman. Mohon perhatian sebelumnya. Ya, selamat sore Pak. Baik, baik Pak Lukman, Anda melihat untuk dampaknya sendiri bagaimana ya dengan serangan balasan dari Iran terhadap Israel ini untuk nilai tukar rupiah terlebih dahulu? Ya, untuk saat ini saya kira kan pasar rupiah kan belum buka ya sampai besok kan ya, baru dibuka. Jadi akumulasi daripada apa yang terjadi minggu lalu, terutama di akhir pekan, ya, penyerangan Iran terhadap Israel yang walau diisukan kalau Israel mungkin tidak akan membalas penyerangan tersebut ya. Namun kita bisa melihat dalam pekan terakhir itu selain dari faktor perang ini, dolar AS memang sudah menguat sangat besar ya setelah data non-farm payroll yang minggu sebelumnya, dan tentunya paling mengagetkan itu data inflasi AS itu yang menyebabkan US dollar itu menguat signifikan ya sepekan liburan ya minggu lalu. Jadi banyak semua mata uang utama dunia itu melemah terhadap dolar AS, dan tentu saja diperkirakan rupiah juga akan mengalami hal yang sama ya. Jadi dalam sisi data ekonomi juga menunjukkan kalau The Fed tidak akan cepat ini memangkas suku bunga ya, mundur hingga September. Ya, dalam sisi geopolitik dan perang tentu saja semua hal yang tidak bagus seperti hal ini adalah membuat investor lebih memilih aset yang safe haven ya, yang tidak begitu beresiko. Sedangkan kita tahu Indonesia sebagai emerging currency, risky currency, tentu saja akan berimbas negatif ya terhadap rupiah. Jadi rupiah bakalan dibuka melemah besok. Cuma investor juga mengantisipasi ya kalau BI yang selama ini cukup menjaga stabilitas nilai tukar yang mungkin akan mempertahankannya agar tidak terlalu menjauh dari 16.000. Artinya sepekan ke depan akan terjadi pelemahan rupiah di atas 16.000 begitu ya, Pak Lukman. Pak Lukman, kalau berbicara soal data inflasi AS, apakah ini juga mempengaruhi atau lebih kuat dari perkiraan Anda hingga kini? Ya, menyusul serangkaian data ekonomi ya sangat mengagetkan kalau inflasi di US itu ternyata naik bukannya turun, malah di atas ekspektasi segalanya dibandingkan dengan Euro sepertinya UK dan semuanya yang pada turun steady gitu ya. Dari inflasi Indonesia juga memang sempat naik ya menjelang Ramadan kemarin ya bulan lalu. Jadi itu memberikan harapan ya dengan keadaan sekarang ini di mana kita kan mengacu kepada The Fed ya, dolar mereka mungkin akan lebih pelan menurunkan suku bunga, dan Indonesia di sisi lain di bulan lalu inflasinya naik ya. Jadi ada kemungkinan kalau BI akan masih dimungkinkan lah tanda kutip ya untuk menaikkan suku bunga kembali yang walaupun sudah lebih tinggi. Itu adalah usaha ya sebenarnya untuk mempertahankan rupiah ya dari depresiasi, karena dalam sisi hal tingkat suku bunga dan inflasi, tingkat suku bunga sekarang sudah jauh lebih mencukupi gitu. Baik, sebagai pengamat komoditas, Anda juga melihat apakah ini juga berdampak terhadap harga minyak bumi dan juga ekonomi dunia, Pak Lukman? Ya, minyak bumi ya, terutama karena kita tahu kejadian ini kan berada di lokasi yang Timur Tengah gitu ya, produsen minyak. Iran juga merupakan salah satu produsen minyak terbesar gitu. Jadi ada kepentingan gitu ya, lebih ke politik ya. Namun pada hakikatnya perang ya, walaupun bukan di tempat produsen minyak sekalipun, itu biasanya akan membuat kekhawatiran akan terjadinya gangguan pasokan ya. Jadi ini belum terbukti ya, bisa saja karena seperti hal yang terjadi sebelumnya juga ya, ketika ada perang lah antara Israel dengan Hamas itu, Saudi kemudian mengatakan kalau mereka akan meningkatkan produksi apabila terjadinya kendala pasokan. Jadi kita investor juga akan wait and see dulu, lihat apa yang akan terjadi, apakah ada gangguan atau tidak ya. Iya, tentu masyarakat dan juga pemirsa di rumah sebagai masyarakat awam termasuk saya ini juga mengkhawatirkan Pak Lukman, harga BBM naik, kemudian harga
komoditas pangan juga naik. Apakah ini berdampak nantinya di Indonesia juga, Pak Lukman? Iya, untuk sementara belum ya, namun kedepannya mungkin. Hal yang paling jelas itu dari perkembangan belakangan ini adalah US dollar naik ya, rupiah yang melemah. Imbasnya ya kemungkinan kalau dari sisi Indonesianya ya itu kan imported inflation ya, bahan bakar naik ya, subsidi meningkat ya, dan juga barang-barang impor meningkat, tentu saja itu akan memicu inflasi. Baik, mungkin ada sebagian pemangku kepentingan tengah menonton dialog ini. Apa yang bisa Anda beri gambaran dan juga masukan ke depan, Pak Luman, agar jangka pendek kita tetap menikmati harga komoditas pangan yang masih relatif stabil dan juga murah, Pak Lukman? Ya, saya kira hal ini lebih di luar kemampuan Indonesia ya untuk mengkontrol harga, karena ini lebih ke global, penguatan US dollar, kemungkinan juga kenaikan harga BBM, dan mungkin juga komoditas lainnya. Ya, cuman dalam sisi Indonesia sendiri, saya kira ya BI harus terus mengontrol rupiah agar tidak terlalu melemah jauh, dan pemerintah, kementerian tentu saja harus menjaga harga kebutuhan pokok terutama ya, dengan melakukan operasi pasar atau apapun. Cuma saya melihat efeknya mungkin akan ke BBM dulu ya, yang walaupun tanpa perang ini juga sudah naik cukup tinggi gitu. Oke. Terakhir Pak Lukman, sebagai closing statement, apa yang Anda bisa bagikan ke pemirsa di rumah? Apakah tidak perlu panic buying atau bagaimana ke depannya? Singkat saja. Saya kira tidak ada perlu yang dipanik ya. Menurut saya hal ini biarpun eskalasi perang, saya kira masih akan terisolasi dan tidak akan terlalu cuman kita perlu tentu saja waspada. Namun sementara ini saya kira tidak perlu adanya panik buying, karena semuanya masih terlalu dini ya. Menurut saya impactnya tidak akan terlalu signifikan dibanding dengan seperti krisis-krisis yang lain sebelumnya maupun krisis COVID gitu. Baik, kita harapkan yang terbaik, tidak berlanjut ke perang dunia ketiga begitu ya. Kita takut juga ada perang-perang berikutnya. Pak Lukman Leong, pengamat komoditas dan mata uang, terima kasih untuk waktu Anda. Selamat sore, Pak Lukman.